buah hati tercinta saat masih dalam kandungan memang bukan perkara mudah. Duka cita dan kepiluan mendalam pun selalu mengiringi proses pemulihannya. Terkini, berita duka hadir dari pasangan selebriti kondang Annisa Pohan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Pasalnya, pada tanggal 2 Juli 2022 yang lalu, Annisa Pohan baru saja mengalami keguguran calon anak keduanya. Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Annisa Pohan yang mengungkapkan bahwa janinnya dinyatakan tidak berkembang secara medis saat usia kehamilan menginjak 7 minggu. Tak pelak, mendung duka pun menyelimuti menantu Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Apalagi Annisa Pohan memang telah menantikan kehadiran buah hati keduanya selama bertahun-tahun lamanya, di mana putri pertamanya Almira kini telah berusia 13 tahun. Bagi saya dan Mas Agus yang telah bertahun-tahun ikhtiar untuk menambah keturunan, diberikan kesempatan untuk dapat positif hamil adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Dan ketika harus mengalami keguguran, tentu menjadi hal yang sangat berat untuk kami. Namun kami ikhlas dan meyakini bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Ungkap Annisa penuh haru pilu. Ia pun mengungkapkan bahwa tengah dalam proses pemulihan didampingi oleh 2 orang terkasih, yaitu suami dan anak tercinta. Nanti akan menghadapi segala suka duka kehidupan, jatuh bangun kehidupan. Tentu harus dihadapi bersama-sama, karena dengan kebersamaan itu akan selalu kuat, kokoh, dan segala ujian apapun insya Allah bisa dihadapi dengan baik. Dengan cinta dan kasih sayang, dengan saling memahami dan pengertian, insya Allah juga akan selalu diberikan jalan yang baik lah untuk keluarganya. Ya luar biasa lah, kehidupan kita ini seringkali tidak kita sadari begitu cepat berlalu. Mudah-mudahan setiap saatnya itu bermanfaat lah, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat. Memangnya itu, yang penting kita syukuri yang apa ada yang ada. Kita syukuri sudah ada Almira, kita syukuri kita sekeluarga bertiga enjoy dengan hidup kita bertiga gitu kan. Jadi kita syukuri yang ada aja lah dulu gitu sekarang. Selain Annisa Pohan, sejumlah selebriti tanah air belum lama ini juga merasakan kesedihan saat keguguran buah hati tercintanya. Salah satunya adalah Asmirandah. Ia dan sang suami Jonas Rifano harus rela menerima takdir bahwa janin dalam kandungannya dinyatakan tidak berkembang di usia 9 minggu pada Maret 2022 yang lalu. Diketahui, keguguran yang dialami oleh Asmirandah ini berawal dari seluruh anggota keluarganya yang dinyatakan positif COVID-19 kala itu. Asmirandah pun saat itu tidak bisa melakukan pemeriksaan kehamilan. Kendati demikian, setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19, sang aktris kembali melakukan pemeriksaan kehamilan. Namun Tuhan berkehendak lain. Kondisi jantung janin dalam kandungannya dinyatakan tidak lagi berdetak. Karena kalau dilihat nih ukuran bayinya ini 2,5 cm nih, 2,5 cm ini saya hamil baru 9 minggu. Kalau didengarin hal ini saya nggak bisa lihat nih di jantung bayinya sekarang.
Tidak hanya Asmirandah, artis cantik Dinda Hau pun baru saja mengalami keguguran pada bulan Maret 2022 yang lalu. Istri dari Reim Bayang itu sempat tidak menyadari bahwa dirinya tengah berbadan dua dengan janin kembar. Dinda Hau pun begitu terpukul atas keguguran yang dialaminya. Apalagi ibunda baby Shaka ini pun harus menanggung pedihnya operasi saat mengeluarkan janin anak kembarnya melalui prosedur medis. Kendati demikian, baik Ray maupun Dinda mengaku telah ikhlas dengan kepergian buah hati mereka dan percaya bahwa Allah telah memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka. Dan terkait hal tersebut, seperti apakah dokter kandungan mengungkapkan resiko hamil kembali setelah melakukan pembersihan rahim usai mengalami keguguran? Jadi rasa kehilangannya itu tuh bener-bener, jadi gini, Allah kasih seneng, tapi Allah langsung ambil lagi gitu. Jadi kayak campur aduk gitu loh pada saat itu. Pasti sedihnya tuh sedih sekali karena kita kan sudah mendengar detak jantung ya. Walaupun awalnya kita sedikit surprise, tapi kan biar gimana pun pas ketika kita mendengar detak jantung itu tuh kayak ya Allah, masya Allah ya kayak Allah kasih rezeki gitu loh. Allah bener-bener percaya sama kita gitu kan. Ya mungkin ini jalan yang terbaik. Mungkin kalau misalkan aku kemarin tetap hamil, luka sesarku yang belum pulih sepenuhnya terbuka lagi kayak gitu kan. Dan mungkin kalau misalkan aku tetap hamil kemarin, aku belum bisa fokus sama Shaka yang belum bisa puasa. Iya, belum bisa puasa juga karena tidak bisa dipungkiri dari hamil pertama sampai yang kemarin itu memang kondisi kehamilanku tuh memang sedikit rentan gitu kan, selalu ada flek kayak gitu-gitu tuh. Jadi memang benar-benar harus bed rest gitu loh. Ya mungkin kedepannya kalaupun nanti Allah kasih rezeki lagi, ya aku benar-benar harus bed rest, harus fokus, harus menjaga itu banget. Bukan berarti yang kemarin tidak dijaga, tapi lebih lagi gitu. Masalah kuret dan kapan boleh hamil lagi begitu ya, pasca kuret itu mesti ditanyakan sama dokternya tentunya ya, sama dokter yang melakukan tindakannya. Jadi pasca tindakan pengosongan rahim atau membersihkan rahim, tentunya setiap pasutri itu pasti membutuhkan waktu untuk istirahat ya. Istirahat dalam hal misalnya pengen menenangkan diri dulu begitu sebetulnya. Jadi secara medis sebetulnya tidak ada anjuran khusus misalnya harus nunggu dulu 3-4 bulan kosong baru boleh hamil lagi begitu pasca kuret. Enggak juga sih. Makanya sebetulnya yang paling tepat adalah dikonsultasikan lagi sama dokternya tuh. Kira-kira pasca kuret saya boleh hamil lagi kapan gitu loh. Kalau kita tahu penyebabnya apa, tentunya kita bisa memperbaiki atau punya waktu untuk memperbaiki sebelum hamil lagi. Misalnya keguguran sebelumnya terjadi karena faktor infeksi. Nah, maka kalau misalnya kita mau hamil lagi, diperbaiki dulu faktor infeksinya. Demikian juga kalau misalnya faktor penyebab kegugurannya karena kekentalan darah, ya kita perbaiki dulu kentalan darahnya baru hamil lagi supaya hamil berikutnya bisa lebih aman.